Bukan supporter layar lebar, laga Persija gak disiarkan, Jackmania, saatnya orenkan stadion. Keputusan laga Persija Jakarta versus Persijap Jepara tidak disiarkan televisi nasional justru memantik respons berbeda dari supporternya. Jackmania tidak ribut, tidak reaktif, malah menjadikan momen ini sebagai panggilan hadir langsung ke stadion. Bagi Jackmania, absennya siaran televisi bukan persoalan besar. Laga kandang Persija selama ini memang lebih sering mereka nikmati dari tribun stadion ketimbang duduk pasif di depan layar kaca. Alih-alih menyerbu akun resmi stasiun televisi, Jackmania justru menegaskan sikap santai. Mereka menilai pertandingan kandang adalah momentum untuk menunjukkan loyalitas nyata, bukan sekadar dukungan virtual. Pertandingan Persija Jakarta versus Persijap digelar di kandang sendiri. Kondisi ini membuat sebagian besar Jackmania merasa tak kehilangan apapun meski tanpa siaran langsung di televisi. Budaya menonton langsung di stadion sudah mengakar kuat, datang lebih awal, bernyanyi penuh selama 90 menit, hingga pulang dengan suara serak menjadi identitas yang tak tergantikan. Tidak disiarkannya laga ini juga dipahami sebagai keputusan bisnis. Stasiun televisi tentu mempertimbangkan rating. Laga kandang Persija kerap kehilangan penonton layar karena mayoritas hadir langsung. Kesadaran ini justru menunjukkan kedewasaan Jackmania dalam menyikapi situasi. Tidak semua keputusan harus direspons dengan kemarahan atau tekanan di media sosial. Persijap anggap final, maaf Coach Divaldo, Jakarta bukan tempat bagi-bagi poin. Laga di Jakarta kali ini bukan sekadar jadwal rutin, aura panas sudah terasa sejak pernyataan kubu tamu yang menganggap duel ini sebagai final. Bagi Persija, narasi itu justru menjadi alarm untuk tampil lebih ganas di kandang sendiri. Persijap Jepara datang dengan beban berat, posisi ke-17 klasemen BRI Super League 2025-2026 dengan 9 poin dari 15 laga membuat setiap pertandingan terasa hidup mati. Namun Jakarta bukan panggung untuk belas kasihan. Di bawah arahan Divaldo Alves, Persijap belum menunjukkan lonjakan signifikan. Satu hasil imbang dan satu kekalahan menjadi catatan awal yang belum cukup untuk menakutkan tuan rumah. Dalam dua laga terakhir, Persijap hanya bermain 1-1 melawan PSIM Yogyakarta pada tanggal 23 Desember tahun 2025 lalu dihantam 0-4 oleh Persebaya Surabaya pada tanggal 28 Desember tahun 2025. Konsistensi masih jadi pekerjaan rumah besar. Divaldo Alves menegaskan mental juang sebagai senjata utama sembari mengakui kualitas Persija yang agresif di bawah Mauricio Souza. Setiap pertandingan adalah final untuk Persijap, ungkapnya. Persija sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan terakhir menjadi modal penting setelah sebelumnya sempat terpeleset. Macan Kemayoran paham betul bahwa laga kandang wajib dimaksimalkan. Mauricio Souza mengakui waktu persiapan yang singkat usai laga tunda kontra Bayangkara Presisi Lampung FC pada Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025, namun kondisi itu tak mengurangi fokus tim. Kami tidak banyak waktu buat persiapan, kami main hari Senin, di Sabtu ini kami sudah main lagi, jadi waktu untuk istirahat tidak terlalu lama, ujar Souza. Meski demikian, analisis lawan tetap dilakukan secara detail, Persijap dipelajari, kekuatan sendiri diperjelas, dan fokus diarahkan pada efektivitas permainan sejak menit awal. Tapi kita analisis tentang lawannya sudah, kita perjelas lagi apa yang positif yang sudah kita lakukan di lapangan, dan kita tahu pertandingan besok sangat penting, lanjutnya. Motivasi pemain Persija disebut berada di level tertinggi, target papan atas membuat laga ini tak bisa ditawar, 3 poin adalah harga mati jika ingin terus menekan pesaing. Saya dapati para pemain dalam motivasi tinggi menghadapi laga besok, karena kalau kami mau jadi puncak klasemen, kami harus besok dapat hasil maksimal, katanya. Persijap boleh menganggap laga ini sebagai final, namun bagi Persija, Jakarta adalah wilayah kekuasaan, bukan tempat untuk berbagi poin. Apalagi memberi jalan keluar dari zona degradasi. Jaja OTW Jakarta, Pak Prapanca kasih kode keras, playmaker idaman segera berjersey oranye. Isu panas mulai berembus dari Jakarta, satu nama playmaker Brasil kembali mencuat, sinyal transfer makin terang, Persija terlihat siap menyalakan mesin jelang bursa paruh musim. Mauricio Souza dan Hugo Gomez alias Jaja punya sejarah yang tidak bisa diabaikan. Keduanya pernah bekerja sama di Madura United pada Super League musim 2023-2024 dan hasilnya tidak main-main. Saat itu Madura United sukses melaju ke babak Championship Series Liga 1, kolaborasi Mauricio dan Jaja dinilai berjalan efektif dan memberi warna kuat di lini tengah tim. Kini keduanya berada di jalur berbeda, Mauricio dipercaya menangani Persija Jakarta, sementara Jaja menjadi bagian dari Dewa United, namun benang merah itu belum sepenuhnya putus.
Menjelang bursa transfer paruh musim yang dijadwalkan dibuka pada tanggal 10 Januari, rumor Persija ingin memboyong Jaja mulai beredar kencang di lingkaran sepak bola nasional. Salah satu faktor yang menguatkan isu tersebut adalah menumpuknya stok gelandang di Dewa United. Situasi ini membuka peluang negosiasi yang realistis bagi Macan Kemayoran. Di sisi lain, Persija memang butuh suntikan kreativitas baru. Lini tengah saat ini masih bertumpu pada duet Van Basten Sousa dan Fabio Calonego tanpa banyak variasi. Kehadiran playmaker berpengalaman seperti Jaja dianggap bisa memberi dimensi berbeda, terutama dalam mengatur tempo dan membuka ruang di area sepertiga akhir lawan. Direktur Persija Muhammad Prapanca belum berbicara gamblang soal nama Jaja, namun pernyataannya justru memberi kode bahwa pergerakan transfer sedang berjalan. Kami akan memperkuat kedalaman skuad, namun, pelatih juga akan melepas beberapa pemain, jadi, saya menunggu kepastian dari pelatih. Mungkin setelah pertandingan tanggal 3 Januari kami baru tahu posisinya seperti apa, ujar Prapanca. Prapanca kembali menegaskan bahwa pemain yang dikomunikasikan murni berdasarkan kebutuhan pelatih, bukan sekadar rumor pasar yang beredar liar. Sesuai kebutuhan pelatih, pelatih sudah mengajukan beberapa pemain yang dibidik. Kami sedang melakukan negosiasi, tegas Prapanca. Pernyataan itu semakin menguatkan spekulasi bahwa Persija sedang membidik sosok kunci, dan Jaja masuk dalam kategori tersebut. Jika negosiasi berjalan mulus, kedatangan Jaja bisa menjadi pembeda di putaran kedua. Playmaker idaman itu berpotensi segera berjersey oranye dan meramaikan Jakarta.